Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Yunan Salimo, Siang. mantan bekas aktivis. Ya, selamat malam Mas Hadi. Ini aktivis junior yang belum pernah mengalami tahun 98 ya Mas ya. Kita kembali di channel Jamal TV, Jaringan Makam Lamongan TV atau Jaringan Masyarakat Lamongan TV. Kita mau kelangenan Mas Yunan. Dulu 97-98 itu kan ganas-ganasnya mahasiswa. Rambutnya gondrong kabeh gitu ya. Jadi sampai kita kepengen cerita demo Bupati Farid waktu itu pendudukan mahasiswa sampai hampir 1 minggu lah. Menginap di gedung dewannya masih lama. Yang sekarang jadi kan kantor Pemda tingkat 7 itu ya. Itu dulu kan masih Bupati Farid dan suasananya masih represif karena Orde Baru masihan. Soeharto belum lengser, menjelang lengser itu ya, karena demo 98 awal. Terus anak-anak mahasiswa waktu itu intinya protes tentang KKN, tentang kebijakan Pemda dan lain-lain. Itu awalnya dulu itu gimana ceritanya Mas Yunan? Kok muncul ide demo terus pendudukan selama berhari-hari 7 hari itu gimana ceritanya waktu itu? Iya. Sebenarnya kalau awalnya sendiri teman-teman lokal ya, teman-teman Unisda, mahasiswa Lamongan yang menginisiasi. Jadi saya kan masih banyak di Malang ya. Menjelang wisuda 98. Menjelang wisuda persiapan Mas gitu. Pugo dan kawan-kawan dulu. Ya, mungkin Mas Pugo, teman-teman Unisda yang sebenarnya saya sempat mulai yang pertama tahu sih, oh ternyata ada demo di gedung Dewan menuntut ya sama lah gelombang reformasi ya saat itu, gelombang reformasi anti KKN ya kayak gitulah. Jadi dan Lamongan tidak terlalu bersih-bersih banget terkait itu, sehingga amunisinya itu ada untuk menembak teman-teman di pemerintahan saat itu, sehingga bergulir. Kalau nggak salah hari kedua atau ketiga gitu ya, beberapa teman ketemu dan ngobrol, akhirnya kita sepakat dengan masuk teman-teman Surabaya dan lain sebagainya, ada Mas Rouf dan lain sebagainya. Akhirnya kita bareng-bareng aja untuk perubahan Lamongan dan lain sebagainya, sehingga hari-hari berikutnya proses demonstrasi pendudukan gedung Dewan saat itu ya lebih kuat. Waktu itu karena Dewannya Pak Santoso ya? Ya, Pak Santoso Angkatan Laut itu Ahmad ya? Kalau nggak salah ya, Angkatan Laut, pensiunan ya. Saat itu. Ya itu terus yang bikin ikatan bergerak itu apa kira-kira waktu itu? Ya, kalau kita amati ya awalnya sih ya sama lah, di mana-mana gerakan mahasiswa kan masih saling curiga, saling tidak percaya, tapi itu kita lalui diskusi-diskusi sehingga tema-tema ketemu bahwa kita semuanya untuk perubahan, untuk Lamongan yang lebih bersih, lebih baik, lebih transparan, tidak ada KKN dan lain sebagainya, sehingga ya sudah susah-susah kita lakukan, tidak berhenti di situ, kita lanjutkan sampai tuntas gitu. Maksimal kita susun strategi bagaimana ini menjadi resonansi tuntutan kita semakin kuat. Ngumpulnya di mana waktu itu koordinasi itu? Ya ada beberapa tempat kita ya di sana sini ya, ada di warung kopi, di tempat saya, di pojok mana ya. Kita beberapa kali rapat, akhirnya ya kita sepakati bahwa ya kita tetap maju, fight untuk menuntut adanya dialog dengan Bupati. Tuntutannya waktu itu apa? Tuntutannya sebenarnya kita punya amunisi ya, beberapa kasus-kasus KKN tentang yang kita duga melibatkan Bupati saat itu. Contohnya apa misalnya kasusnya itu? Ya ada beberapa kasus ya.
Ya ada saat itu kalau nggak salah ada PDAM 7, sekian miliar. Oh itu ada, Bank Dunia itu ya, iya, pinjaman Bank Dunia. OECF atau apa itu. Terus waktu itu direkturnya Pak Tulus ya? Iya Pak Tulus. Ada beberapa kasus, saya agak lupa. Ada V Project, ada kayak membuka jalan ke Tambak Boyo itu. Jalan lingkar itu. Iya, yang lebih banyak ada setting politisnya bahwa udah disiapkan karena yang ngerjakan besannya bupati dan itu. Kanan kiri sudah dikuasai oleh lahan-lahan mereka gitu. Menguntungkan beberapa orang aja sebenarnya. Jadi membuka perluasan kota tapi settingnya menguntungkan beberapa kelompok. Terus apa saja yang dilakukan mahasiswa sewaktu demo itu selama 7 hari itu? Ya normatif ya, teman-teman mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dari seperti itu. Jadi untuk menuntut Pemda lebih transparan. Sampai berapa Mas Yunan jumlahnya kira-kira waktu itu? Mahasiswa. Kalau pas demo awal itu saya lihat ratusan ya, ratusan saya lihat sempat ya mungkin 100 lebih dikit gitu ya. Terus tapi seiring berjalannya waktu kan lelah, capek, apalagi yang perempuan sudah nggak terlalu banyak ya, hanya berapa aja. Pada hari ke-5 itu kalau nggak salah udah nggak terlalu banyak. Sehingga strateginya ya pada titik puncaknya kita putuskan hari tertentu itu untuk ke kantor, ke pendopo dan dialog dengan bupati, disetujui apa tidak disetujui, dilarang atau tidak dilarang oleh kepolisian. DPRD katanya menjadi jembatan untuk komunikasi, nggak ada kejelasan. Kita putuskan kita bergerak ke sana dan kita akan dialog, diterima atau tidak gitu kan. Tapi malamnya ternyata saat itu kalau nggak salah kepala kejaksaan ada kasat dari kepolisian, akhirnya oke, besok ada dialog, kita upayakan tapi berjalan damai dan sebagainya. Tapi ya ternyata ya ini yang perlu kita ungkap, ada sesuatu di kejadian itu yang orang banyak nggak tahu. Ya, ada beberapa. Ya jadi ketika kita bergerak dari DPRD ke bupati itu kan lewat ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu, terus melewati alun-alun, terus masuk ke pendopo sana. Jadi kalau amatan saya itu memang sudah ada skenario untuk menggagalkan jangan sampai ada dialog terjadi sampai lama atau tuntas. Jadi dialog ketika teman-teman di sana memang tidak dihalau, masuk, terus perwakilan dari mahasiswa naik ke lantai 2 ya, naik untuk dialog bertemu dengan bupati, tapi hanya 2-3 menit sudah hujan batu. Dan disitulah saya yakin betul, dan setelah sekian lama semakin tua kita tahu bahwa itu memang informasinya valid. Skenario ada yang militer, ada yang melakukan. Jadi ya ada pelaku-pelaku yang dimobilisasi untuk melakukan itu. Karena batunya sama tadi. Batunya sama dari arah selatan, saya sebut daerah Kocur itulah. Dari yang memasok itu dan hanya beberapa orang, terus ya kayak itulah. Sehingga dialog itu akhirnya nggak berlanjut, semua kaca hancur. Jadi tekanannya apa saja kira-kira yang dirasakan Mas Yunan dari para elit-elit itu? Dari pihak siapa saja, bentuknya apa saja tekanan waktu itu? Semua muspida ada ya di situ. Jadi saya masuk di ruangan itu benar-benar tegang karena saya dan lupa saya dokumentasinya mungkin ada ya di Pemda, tapi kalau dari mahasiswa enggak, karena enggak ada kamera ya saat itu. Mungkin ada yang nyoting di Savana Telogo Anyar. Hanya beberapa mahasiswa yang diizinkan, saya dan berapa untuk dialog. Jadi suasananya sangat tegang. Pak terutama Farid, saya mati Pak Farid ya. Pak Farid bilang apa waktu itu? Posisinya sangat tertekan, tetap tenang tapi wajahnya memerah gitu ya, marah atau apa nggak tahu ya, memerah dan tegang banget. Dan sempat ini yang banyak nggak diketahui oleh masyarakat,
di depan saya, beliau cerita dan menangis. Pak Farid. Pak Faridnya menangis. Jadi hanya 5-10 menit setelah hancur semua ngomong dan ditujukan ke saya ngomongnya. Mas Yunan, saya menjadi bupati sekian tahun itu sudah merintis banyak hal. Tapi saat ini semuanya itu hancur. Terus nangis dia. Saya sebagai mahasiswa ya diam aja. Maksudnya hancur itu kredibilitasnya? Ya nggak tahu maksudnya apa, saya nggak tahu. Cuma kata hancur itu diucapkan 3 kali dan beliau menangis. Setelah itu pihak keamanan sudah segera dibubarkan, mahasiswa kembali, dialog tidak ada, ya selesai. Maka dialog memang disetting tidak ada. Kita baru mulai menanyakan 1-2 dugaan-dugaan KKN, tapi nggak berlanjut. Jadi kalau nggak salah nggak sampai 6-7 menit gitu lah. Kita baru buka, saya atas nama mewakili teman-teman menyampaikan itu, tapi dia jadi besar-besar batunya sebesar mic, ada yang lebih besar. Ada tekanan nggak dari anggota dewan atau tokoh-tokoh masyarakat waktu itu? Ya. Siapa saja kira-kira? Kalau tekanan sih ada. Jadi intinya gini, ada yang menghendaki stop demo-demo gitu, nggak perlu dan lain sebagainya. Ya nggak usah disebut namanya, beberapa tokoh ada. Ada yang ngomong atas nama moral bahwa gerakan-gerakan seperti itu menghindari kerusakan. Iya, tidak islami. Menyampaikan kebaikan itu harus dengan kebaikan, dengan kerahmahan dan lain sebagainya. Tapi ya itu dialektika ya. Kapan kita menyampaikan sesuatu dengan cara apa itu masing-masing punya strategi dan keyakinan. Tapi kita saat itu mahasiswa kita yakini itulah yang menurut kita terbaik, dan kita nggak menyakiti siapa-siapa, nggak menyalahkan siapa-siapa. Kita kan konteksnya kan ya tabayun kan kepada pemimpin kita. Kok ada banyak dugaan seperti ini di Lamongan, benar nggak? Gitu aja. Oke. Kalau menurut Mas Hadi, kira-kira ngerespon cerita 98 bekas-bekas aktivis zaman dulu, kira-kira dikomparasikan dengan sekarang gimana? Iya. Terima kasih Mas Nur Salim. Mas Yunan, waktu itu nama Mas Yunan ini diteriak-teriakan di kebetulan Mas Yunan. Kenal juga sampean. Waktu itu saya ada peristiwa itu di sana. Sampai akhirnya yang caos itu ya, kita lari, saya kena gas air mata di luar. Ya. Saya datang memang dengar ada demo. Itu masih kuliah sampean ya? Belum. Masih STM saya. STM ya. Ya, saya lari kalau nggak salah rumah sakit Muhammadiyah itu masih di ini blok sebelah. Ya, saya lari ke sana karena butuh air untuk ini. Cuci muka. Ya. Dan memang betul waktu itu saya juga melihat. Itu gas air mata banyak memang ya. Memang banyak ya, karena waktu itu kalau nggak salah memang batu itu dari sebelah kiri. Saya berada di sebelah. Ya, kiri ini yang rawan itu. Sampai saya melihat kalau nggak salah ada ayam alas kalau gitu ya. Saya sampai di hati saya, kasihan ayamnya kan gitu. Nah, ayam piaraan di Pendopo. Madura loh. Ayam hutan. Hutan. Yang di Pendopo itu ya. Di Pendopo, ya. Ayam hutan. Ya, saya datang, saya coba ini refleksi. Ya, refleksi. Baru alhamdulillah ditemukan nama yang waktu itu didengung-dengungkan, kalau nggak salah Mas Yunan juga didengung-dengungkan. Malam ini tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Didengungkan jadi bupati waktu itu. Kalau nggak salah. Bupati Ketoprak. Nah, waktu itu berani ya. Tapi saya hadir di situ memang melihat waktu itu demo reformasi. Saya juga ngalami Mas Yunan. Sebagai masyarakat, kebetulan bapak saya itu adalah mantan ketua dewan. Sebelumnya adalah orang PDI yang waktu itu kan juga 98. Ini putranya Pak Gandhi. Pak Gandhi. Mantan ketua PDIP. Jadi saya juga merasakan saat bapak itu di rumah itu digunakan sebagai kantor partai ya. Saat itu wakil DPRD kan? Belum ya. Kan waktu itu terus ada apa ya? Reformasi masuk ya. Reformasi 99 pemilu tuh. Jadi ada banyak tekanan. Saya ingat sampai saya ditodong pistol itu gara-gara saya mengatakan ini kan kantor,
kebebasan kami berserikat dan berkumpul kan gitu. Yeah, Tapi waktu itu juga ada tekanan. Jadi sehingga ketika ada demo itu, walaupun saya tidak dikoordinir mungkin dari teman-teman mahasiswa, saya juga waktu itu kepengen ya. Tapi enggak tahu, saya lupa, saya juga ikut nyawat tapi tidak ada batu kok perasaan ya Mas ya. Tahu-tahu kok buahnya ya. Karena satu kol ya. Kalau nggak salah terus keluar yang dari kepolisian itu langsung, saya ingat orangnya agak besar gitu. Langsung memerintahkan untuk melakukan itu. Semua. Nah, kalau kilas gimana, apa itu konklusinya gimana menurut? Ya, sebenarnya jeripaya daripada teman-teman senior waktu itu, kalau tidak ada reformasi mungkin kebebasan ya seperti yang saya alami dulu tidak akan sekarang ini ya. Walau mungkin Mas Yunan momennya ya. Iya. Jadi memang waktu itu mungkin gerakan yang tidak istilah saya dengan polisi, kan polisi sekarang harus berterima kasih kepada mahasiswa reformasi karena hidupnya sekarang enak gara-gara gerakan reformasi. Dui fungsi ABRI-nya kan gitu. Jadi coba gini Mas Yunan, sebenarnya harapan kita agenda reformasi itu kan memang konsisten di ini ya. Dengan perjalanan memang mungkin kebebasan hari ini juga ada yang mengatakan dengan adanya teknologi yang ada yang bilang kebelanjur, mungkin suka atau tidak suka memang kita akui memang kadang inilah karakteristik masyarakat kita, memang kalau mau ngomong itu di depan umum atau di forum-forum resmi tidak berani, kalau di ini liar kan gitu. Tetapi saya kritis di warung kopi ya. Warung kopi di Facebook kan. Tapi saya berharap itu marilah kita maklumi kan gitu Mas. Nah, eranya beda. Cuma persoalannya saya berharap dengan teman-teman senior juga tetap mendampingi yang junior hari ini. KKN itu dulu kan sekedar korupsi pusat atau level-level elit. Sekarang sampai daerah. Hari ini ada ditekan BPK sampai saya ini bayangan saya, karena saya juga secara ini dengan teman-teman itu Mas Yunan nyoba untuk menjadi pelaku mungkin kebutuhan pelayanan publik. Saya melihat hari ini tidak sekedar KKN. Mungkin KKN ditekan, tetapi ada yang namanya mungkin biaya-biaya X yang memberatkan di masyarakat. Pola-polanya jadi ubah. Polanya atau ini karena tekanan BPK yang mengontrol itu akhirnya larinya ini, atau yang dikatakan oleh di ILC itu bahwa pungli itu dilakukan tidak hanya untuk kantong tapi untuk membiayai politik, membiayai roda organisasi di masing-masing pos-pos di instrumen politik. Ya, ini closing statement Mas Yunan. Pesan-pesannya untuk generasi mendatang gimana? Kita nggak tahu ya, ada momen apa ke depan di negara ini atau di Lamongan khususnya yang bisa menjadi menstimulasi kesadaran warga untuk berani, untuk kritis yang sebenar-benarnya. Jadi kalau saya lihat sekarang relatif seolah tidak ada masalah, adem gitu. Padahal sebenarnya masalahnya nggak selesai, bentuknya aja semakin beragam, tapi masyarakat memaklumi bahkan. Sehingga inti masalahnya nggak selesai. Di Lamongan itu masih sangat ya seperti di daerah lain sebenarnya masih sangat terbuka melakukan seperti itu. Ruang-ruang hitamnya masih banyak ya. Kotak-kotak hitam. Komponen masyarakat, eksponen masyarakat sebenarnya harus ada yang bergerak mengambil peran-peran itu. Kalau tidak ya habis. Mau teman-teman di wartawan, ormas atau NGO dan lain sebagainya. Persoalannya kan ya tadi endurance untuk fokus di situ itu apakah dipunyai, yaitu yang di banyak saya keliling-keliling di Indonesia itu rata-rata di situ letaknya. Jadi staminanya habis. Jadi mereka ya bagaimanapun gak bisa ditolak bahwa APBD itu adalah magnet yang
luar biasa menggiurkan ya. Semuanya berebut itu. Semua berebut itu, mau ormas, parpol, LSM dan lain sebagainya, banyak yang menginginkan itu, menerima manfaat dari kue pembangunan itu tadi. Sehingga kadang ada yang tidak sabar gitu, ataupun bahkan kemarau. Nggak ada yang berani, saya tidak tergantung pada itu. Nah, itu kalau ada yang gitu dan tetap fokus untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah dan lain sebagainya, saya kira belum ketemu banyak di Lamongan. Oke, Mas Yunan, terima kasih atas refleksi Gerakan 98 Mas Hadi yang ternyata juga ikut ya, walaupun melu-melu. Anak SMA. Ya, sebagai pembelajaran. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.